Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan, NIM 1914080014 dari jurusan Tadris IPA Fisika. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan program pembelajaran yang diampu oleh Ibu Pipi Deswita MPD. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang keterampilan menjelaskan atau explaining. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Bukhari Alma menyatakan keterampilan menjelaskan ini berhubungan dengan yang pertama, yaitu penyampaian suatu ide. Penyampaian suatu ide atau pendapat ataupun pemikiran. Dalam hal ini yaitu bahan pelajaran dalam bentuk kata-kata, dan yang kedua yaitu pengorganisasian dalam menyampaikan ide tersebut. Maksudnya yaitu yang pertama sistematika penyampaian, dan yang kedua hubungan antar hal yang terkandung dalam ide tersebut. Yang selanjutnya yaitu upaya untuk secara sadar menumbuhkan pengertian ataupun pemahaman pada diri siswa, dan penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan penjelasan. Dan pentingnya keterampilan penjelasan dikuasai oleh guru, karena tidak semua siswa dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku ataupun dari sumber lainnya. Oleh karena itu, guru perlu membantu dan menjelaskan. Dan T. Gilarso mengungkapkan bahwa komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam penjelasan adalah yang pertama yaitu merencanakan pesan yang akan disampaikan, yang kedua menentukan contoh-contoh, yang ketiga penjelasan yang paling penting, yang keempat mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang materi yang belum dipahami. Komponen penjelasan itu terkait dengan presentasi, bahasa sederhana dan cocok yang banyak dan juga relevan, dan memiliki struktur yang jelas dan bervariasi dalam menjelaskan latihan dan umpan balik. Dan tujuan akhir dalam keterampilan memberikan penjelasan adalah guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang sesuatu, tetapi sekaligus melatih peserta didik dalam proses dan teknik berpikir. Isi dari penjelasan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan. Contoh dari penerapan explaining atau keterampilan menjelaskan yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi dan semoga semuanya sehat hari ini. Untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Apakah ada yang tahu apa itu hukum Newton? Oh, jadi tidak ada yang tahu. Baiklah. Hukum Newton ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Beliau merumuskan perhitungan tertentu dari hukum yang berkaitan dengan besaran gaya pada suatu benda. Hukum Newton ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kita masuk pada hukum Newton 1. Misalkan pada kasus naik mobil. Mobil bergerak dengan cepat dan mengerem secara mendadak. Tubuh penumpang akan cenderung terdorong ke depan, dan inilah kemudian mengilhami produsen mobil untuk menambah fitur sabuk pengaman dan sebagai pelindung penumpang dari cedera. Contoh di atas merupakan penerapan dari hukum Newton 1. Dapat kita rumuskan dengan sigma F sama dengan 0, dengan bunyi bila
resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0 dan tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka setiap benda akan terus bergerak dan benda yang diam akan tetap diam. Dan selanjutnya hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi percepatan sesuatu benda berbanding lurus dengan total gaya yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan massa, dan arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja kepadanya. Baik, ada yang tahu contoh penerapan hukum Newton 2? Ya silakan Tata. Ya, tepat sekali. Contohnya dapat dilihat dengan membandingkan saat seorang mendorong meja dan lemari. Dia memerlukan gaya yang lebih besar pada saat mendorong lemari ketimbang meja. Maka hukum Newton 2 dapat dirumuskan dengan F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa benda kali percepatan. Sekarang yang terakhir yaitu hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi tiap aksi menimbulkan reaksi. Apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda yang pertama, namun arah gaya saling berlawanan. Contohnya sendiri dapat dilihat pada waktu seseorang melakukan olahraga lompat jauh. Pada waktu kaki melakukan tolakan balok lompat, maka kaki akan memberi gaya pada tanah. Sementara itu, tanah juga akan memberi gaya secara berlawanan, sehingga menyebabkan badan terdorong ke udara dan melayang. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.